Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah banjir bandang luapan Sungai Beringin kembali terjadi. Gubernur Ganjar Pranowo minta Balai Besar Sungai Wilayah Pemali Juwana segera bangun tanggul darurat. Terbukti berselingkuh dengan istri prajurit TNI, Babin Kamtibmas Polsek Lowano, Purworejo diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota polisi. Puluhan tenaga honorer di Kabupaten Klaten berunjuk rasa menuntut segera diangkat dari calon pegawai negeri sipil. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Ganjar Pranowo memberi waktu sepekan kepada kontraktor proyek pembangunan jembatan Wonokerto di Kabupaten Demak untuk mempercepat pembangunan jalan alternatif. Jalan alternatif ini diperlukan untuk menjawab keluhan masyarakat atas kemacetan selama 3 bulan sebagai dampak lambatnya pembangunan jembatan Wonokerto. Gubernur Ganjar Pranowo melakukan sidak terhadap proyek jembatan Wonokerto di jalur Pantura Semarang Demak Selasa siang. Ganjar sengaja datang untuk mengetahui kendala pihak kontraktor yang dianggap lamban menyelesaikan proyek. Keterlambatan itu memicu keluhan warga karena harus berjibaku dengan macet parah selama 3 bulan terakhir. Karena itu Ganjar memberikan waktu seminggu kepada pihak kontraktor untuk mempercepat penggunaan jalan alternatif sehingga warga tak perlu terjebak macet. Sama sebenarnya sudah ada jalur alternatif yaitu tol. Maka tolnya nanti akan kita buka, yang tadi kita lewati. Ya. Tol itu akan kita buka untuk mengurai. Maka yang di sana beberapa hal yang sifatnya teknis, saya minta segera selesaikan. Saya akan bantu dorong. Namun pihak PT Bukaka selaku kontraktor menganggap pembangunan tetap sesuai jadwal dan jembatan digunakan sebelum Natal dan Tahun Baru nanti. Oh enggak Pak, kami baru mulai itu di Agustus Pak. Jadi kami baru kerja Agustus, September, Oktober, baru 3 bulan Pak. Jadi target kami itu kan selesainya di April, tanggal 15 April kontraknya. Nah, tapi permintaan PUPR agar Nataru bisa digunakan. Jadi kami mempercepat. Sementara terkait dampak pembangunan jembatan yang berimbas rusaknya jalan kabupaten dan jalan desa, pihak kontraktor berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera diperbaiki. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. 4 siswi SMP di Kabupaten Magelang ditabrak saat pulang sekolah di Jalan Raya Ambarawa, Magelang. Diduga sopir mengalami serangan jantung sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Empat siswi SMP Negeri 1 Jambu terpental usai ditabrak sebuah mobil sedan di Jalan Raya Ambarawa, Magelang di Desa Jambu, Kabupaten Semarang, Senin siang. Dari rekaman kamera CCTV terlihat, tabrakan terjadi saat para korban tengah berjalan kaki sepulang sekolah. Tiba-tiba saja mereka dihantam dari arah belakang sehingga tak bisa menghindar. Akibat kerasnya hantaman, 2 siswi bernama Tati Puji Lestari dan Arum Ratri Setianingtyas menderita luka parah pada bagian kepala, kaki, dan lengan. Keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, sedangkan 2 siswi lain yang menderita luka ringan. Semuanya sudah digeletak semua. Mau nulungi saja, yang satu sudah lemes, yang satu pilingannya ketek. Berapa orang tuh Pak? Berapa anak? Anak-anak 4. Yang satu, yang 2 ya luka tapi sedikit, cuma mental. Yang 2 tuh mobil tetap di kap mobil. Kaca pun bisa pecah kok. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir sedan bernama Sucipto, 51 tahun asal Karangjati, Kecamatan Bergas mengalami serangan jantung ringan saat berkendara, sehingga tak mampu mengendalikan laju kendaraan. Maju dari arah Magelang kesampainya di turunan sebelum Polsek mengalami serangan jantung ringan, akhirnya menabrak siswa atau siswi SMP. Pengemudi pernah sakit jantung, kena serangan jantung, dibuktikan dengan rekam medis dari rumah sakit.
2 korban luka parah saat ini masih dirawat di rumah sakit, sedangkan 2 lainnya sudah diizinkan pulang ke rumah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Polres Purworejo memberhentikan dengan tidak hormat Babin Kamtibmas Polsek Loano karena terbukti berselingkuh dengan istri prajurit TNI. Perselingkuhan menjadi sorotan publik setelah prajurit TNI mengunggah video berisi kisah perselingkuhan sang polisi dan istrinya ke media sosial beberapa waktu lalu. Bersih-bersih polisi nakal terus digalakan di institusi kepolisian. Kali ini giliran Polres Purworejo yang menindak tegas anggotanya. Dalam sebuah upacara Selasa siang, Kapolres Purworejo memberhentikan dengan tidak hormat Babin Kamtibnas Polsek Loana, Aibda AL. Aibda AL dianggap melakukan pelanggaran berat karena terbukti berselingkuh dengan istri prajurit TNI. Kami melaksanakan pemberhentian dengan hormat saudara Aji Sultri karena melakukan tindakan yang mencoreng institusi Polri. Dan ini merupakan suatu bentuk tegas komitmen pimpinan Polri dalam hal ini Polda Jawa Tengah untuk menindak seluruh anggota yang melaksanakan pelanggaran, apalagi merupakan pelanggaran berat. Pimpinan Polri tidak akan menutupi kesalahan anggota, apalagi itu melaksanakan pelanggaran berat, dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Polri yang melanggar. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ini menjadi kegiatan yang pertama dan terakhir di Polres Purworejo yang dilaksanakan oleh anggota Polri. Sehingga ke depan saya harapkan tidak lagi anggota Polres Purworejo yang dilaksanakan PTDH. Cukup ini menjadi yang pertama dan terakhir. Perselingkuhan Aibda AL dengan istri prajurit TNI terjadi di rumah istri TNI di Kecamatan Loana, Purworejo. Hubungan terlarang itu sempat membuat warga marah sehingga menggerebek keduanya. Pada sidang disiplin bulan April 2022 lalu, Aibda AL terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga dipecat sebagai anggota Polri. Namun bulan November, Aibda AL mengajukan banding namun ditolak Polres Purworejo. Bayu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Puluhan tenaga honorer kategori 2 atau K2 menggelar unjuk rasa di Kabupaten Klaten. Dalam aksinya, masa menuntut kejelasan nasibnya agar dapat segera diangkat menjadi CPNS. Puluhan tenaga honorer berbondong-bondong mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Klaten untuk menggelar unjuk rasa. Para tenaga honorer ini menuntut agar segera diangkat sebagai CPNS. Sejak dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung pada 9 tahun lalu, mereka tak kunjung juga diangkat. Para tenaga honorer yang mayoritas sudah mengabdi selama belasan tahun ini geram lantaran mereka hanya mendapat tawaran sebagai pegawai P3 atau guru non-ASN dengan sistem kontrak. Padahal mereka telah lolos seleksi CPNS pada 2013 lalu dan menang di tingkat Mahkamah Agung. Terlebih lagi penghasilan dengan sistem kontrak hanya berkisar Rp200 hingga Rp350.000 per bulan. Pertimbangannya kalau P3K kan perjanjian kontrak kerja. Sementara kita sudah, karena sementara kan kita sudah lulus CPNS. Honorer? Iya, honorer. 350. Tergantung kemampuan sekolah. Tergantung dengan kemampuan sekolah. Sekitar berapa sampai berapa? 200 sampai 350. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Klaten mengatakan pihaknya telah mengusulkan pengangkatan CPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Namun hingga kini pemerintah daerah belum mendapatkan kepastian dari pihak kementerian dan Badan Kepegawaian Negara. Kita sesuai dengan kewenangan kita itu kita kan mengusulkan, minta kepada Menpan sesuai dengan surat Ibu Bupati juga. Dan karena kewenangan untuk pengangkatan pegawai kan melibatkan dari banyak instansi seperti dari Menpan, itu kan kewenangannya untuk menetapkan formasi secara teknis, nanti kan itu adalah kewenangan dari BKN untuk menetapkan pertimbangan pengangkatan. Agar situasi berjalan kondusif, petugas kepolisian mengawasi di sekitar lokasi unjuk rasa. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang penjual miras oplosan ditangkap petugas Polresta Solo. Pasalnya, racikan minuman keras oplosannya diduga menjadi penyebab kematian salah satu pemuda di kota Solo.
AHS harus menelan pil pahit lantaran berurusan dengan polisi. Bagaimana tidak, seorang pemuda meninggal dunia usai menenggak miras oplosan hasil racikannya. Dipelajari secara otodidak, usaha racikan miras ini beroperasi sejak 3 bulan belakangan. Dalam sebulan sedikitnya 15 botol miras oplosan terjual dengan harga Rp25.000 per botol. Saat dimintai keterangan, pria berusia 20 tahun ini menampik jika korban meninggal akibat miras oplosan buatannya, lantaran korban termasuk pelanggan rutin. AHS menduga korban meninggal dunia karena mengonsumsi pil. Dugaan saya sebelum dia bertemu saya jam 2 kan dia diajak ngamen Pak. Oke. Dia dikasih pil sama temennya. Yang ngasih siapa? Tahu? Ya inisial. Oh, Pak, pilnya apa? Kalau pilnya sendiri saya kurang tahu. Diketahui usai menenggak miras oplosan, korban berlaku seperti orang yang kesakitan, bahkan mengeluarkan busa dan darah dari mulutnya. Pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit, tapi nyawa korban tak tertolong. Tidak seberapa lama keluarlah busa dan darah segar dari mulut si korban. Kemudian dilarikanlah ke rumah sakit PKU Muhammadiyah oleh pihak keluarga, namun demikian dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Petugas mengamankan sejumlah botol miras oplosan serta alat dan bahan pembuatan miras oplosan. Saat ini polisi tengah mengotopsi korban dan mengirim sampel miras oplosan ke Lab 4 Polda Jateng untuk mengetahui penyebab kematian korban. Pelaku dijerat dengan pasal 204 KUHP tentang penjualan miras oplosan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.